sebelum masuk ke materi inti, kasih tentang apa sih yang teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana, masih putus-putus? Masih putus-putus, anak-anak? Nih, oke. Nah, Miss ulang. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, Miss akan meminta kalian memberikan pendapat tentang atau apa hal yang kalian ketahui tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita sebelum masuk penjelasan, kita akan minta pendapat kalian dulu apa yang sudah ada di benak kalian sekarang tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, gimana kita itu pendapatnya? Miss akan kirimkan linknya di sini. Silakan diklik. Silakan isi pendapat. Mungkin sudah pernah gunakan ini platform yang biasa Ustadz juga gunakan. Ini chat, kita chat di sorry yes. Ini coba kita klik yang ini nih, yang biru yang terakhir, Nafian. Ini kan sudah kita pakai kalau belajar sosial tuh. Sudah tembus enggak? Kenapa suaranya Miss delay? Sudah ada yang berhasil masuk? Bentar. Oke, sudah ada yang berhasil masuk? Miss baru present. Sudah ada yang berhasil masuk? Oke, di sini tidak ada yang tertulis. Atau jaringannya Miss yang bermasalah? Sudah ada yang berhasil masuk? Miss lihat belum ada. Kalau kita lihat di layar tanda ada yang masuk. Apa ada kendala? Kami terlambat ya masuk. Jadi kita tuliskan, kita klik link yang di atas yang Miss sudah kirim. Kita tuliskan apa yang ada di kepalanya kalian tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal awal atau informasi apa yang telah kalian temukan tentang informasi, komunikasi, teknologi. Kenapa belum ada yang ini? No respon. Oke, sudah ada. Kita boleh tulis nama takna juga supaya ketahuan yang sudah respons. Oke, benda, canggih, komputer, apalagi, ayo dikeluarkan. Telepon, oke. Hal-hal yang kalian ketahui tentang teknologi, informasi, dan komunikasi dari 3 kata ya. Dari kata teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke. Oke, membutuhkan listrik, gadget, ada komputer, ada Word, koran, ya betul. Karena koran juga salah satu tempat informasi. Microsoft. Yang menulis nama hanya Vian. Energi, oke, karena memang teknologi itu butuh energi listrik. TIK, oke. Kemudian apa lagi? WiFi, ya betul, WiFi. Makasih ya. Kemudian
Ya, sosial, betul. Sosial, karena kita bersosialisasi, betul. Apalagi? Hotspot, iya betul, hotspot. Apalagi, ayo, explore terus. Miss kasih waktu 5 menit. Hmm, hmm, apalagi komputer, oke. Yang ini nanti dieksplor lagi, apa kira-kira? Oh, Polyschool. Oke, it's okay, enggak apa-apa. Berarti sampai segini saja ya. Miss baca ya. Katanya kalian explore membutuhkan teknologi. Ntar, Miss kasih keluar dulu. Hmm. Berarti maksimal hanya segitu ya. Oke, it's okay sampai sini saja. Nanti kita bahas. Ternyata namanya Vian yang paling besar. Aku spam terus namaku. Pantas. Pantas itu tidak bisa masuk ke Manta. Karena kita spam nama Manta. Ya Allah, Vian. Bisa kok. Oke. Sudah ada gambaran ya tentang komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang Miss kembali ke materi sebelum kita masuk. Jadi tadi kita sudah jawab, kita sudah sampaikan apa yang sudah kita ketahui tentang teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari benda, listrik, energi, gadget, hotspot, wifi, jadi semua itu ada semua keterkaitannya. Nah, setelah kita bahas pramateri, kita masuk ke materi inti. Jadi sebenarnya apa sih itu komunikasi? Kemudian ketika kita berkomunikasi, harusnya ada tata cara bagaimana seseorang itu berkomunikasi dengan baik. Bayangkan ketika ketika kita sedang komunikasi seperti ini, proses belajar mengajar, ketika Miss cara berkomunikasinya tidak baik, apakah kalian bisa paham kira-kira? Apakah materi yang Miss sampaikan bisa dipahami oleh grade 7? Nah, pastinya tidak mudah dipahami, sudah materinya sulit, cara komunikasinya Miss juga yang tidak baik, maka memang kita tidak sulitlah saling memahami. Jadi memang cara utamanya itu ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik, sopan santun harus dijaga. Nah, kalau kita lihat di layar, di sini Miss sudah rangkumkan beberapa gambar juga bahwa komunikasi itu terkait dengan ilmu komunikasi yang telah dipelajari secara khusus. Ada beberapa definisi formal, komunikasi salah satunya menjelaskan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi pengirim. Jadi ada pengirim, kemudian ada penerima. Pengirim adalah Miss Eni, penerima adalah grade 7. Saya dikatakan sender, kemudian kalian dikatakan resipien. Nah, sehingga penerima dapat memahami pesan. Nah, itulah tadi ketika kalian tidak memahami apa yang Miss sampaikan, berarti Miss masih kurang dalam menyampaikan materi atau melakukan komunikasi yang baik. Nah, di sini poinnya ada tertulis. Poin 1, cara komunikasi yang baik, Miss rangkum ya, poin-poin penting. Pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi sama halnya ketika Miss berbicara bahasa Bugis, belum tentu Vian paham. Itu karena bukan orang Bugis misalnya. Miss berbahasa pakai bahasa Jawa misalnya, belum tentu Diva paham seperti itu. Jadi memang pemilihan tata bahasa yang harus dimengerti dan dipahami oleh orang lain agar apa yang disampaikan Miss kepada kalian dapat dipahami. Kemudian berbicara dengan efektif dan tidak bertele-tele. Nah, terkadang apa sih yang dimaksud dengan berbicara dengan efektif, tidak bertele-tele? Terkadang itu kalau Miss menjelaskan terlalu panjang, yang kalian akhirnya mengantuk, tidak paham, pokoknya bertele-tele sama sekali sampai pesannya, sehingga kita bosan dan akhirnya mengantuk. Nah, memulai dengan kejujuran. Sama halnya sekarang Miss sedang menyampaikan informasi sama kalian, Miss harus mulai dengan kejujuran. Bayangkan jika lo Miss menyampaikan materinya teknologi informasi dan komunikasi ini dengan modal kebohongan. Miss terlalu jauh berandai-andai, terlalu berbohong sama kalian, tentu tidak akan terjalin komunikasi yang baik. Jadi modal utama juga kita dapat berkomunikasi dengan baik adalah dengan
memulai semua hal dengan kejujuran. Paham toh? Nah, kemudian oke, silahkan, tapi ditutup ya kameranya. Tolong Safia ditutup kameranya. Kemudian yang keempat, membuat orang lain merasa istimewa. Ada yang tanya, bagaimana sih membuat orang lain merasa istimewa? Nah, seperti ini, misalnya Miss sedang ngobrol sama Vian. Miss Emi sedang ngobrol sama Vian. Ketika Vian berbicara, Miss Emi lagi main handphone. Saya mendengar. Terus Miss Emi main handphone. Nah, itu berarti kita merasa tidak diperdulikan, merasa tidak didengarkan dengan baik. Nah, ini salah satu cara kita menghargai orang lain. Ketika orang berbicara, kita tatap, kita dengarkan, kita respon, bukan malah ketika Miss menjelaskan, sama halnya nih Miss menjelaskan sekarang, tapi kita lagi tertutup kameranya terus melakukan hal lain misalnya, atau apa, tidak mendengarkan penjelasannya Miss dengan baik, atau misalnya ketika di dalam kelas kita sudah masuk, Miss menjelaskan, kalian di belakang di bangku tidak jelas melakukan apa. Nah, seperti itu membuat orang lain merasa istimewa. Jadi jangan melakukan aktivitas yang membuat orang lain tersinggung, merasa tidak didengarkan. Nah, itu poin keempat. Nah, selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, untuk materi TIK ini bukan hanya membahas tentang benda-benda seperti telepon dan komputer, yang memang termasuk di dalamnya perangkat keras, hardware, kemudian teknologi informasi dan komunikasi yang juga membahas tentang perangkat lunak atau software, kemudian teknik penggunaan layanan dan sistem jaringan disebut brandware. Jadi komponen dari TIK ini ada 3 yang harus kita ingat ya. Komponennya ada 3. Yang pertama ada software, ada hardware, ada brandware. Nah, sekarang yang kita perhatikan di layar, software itu seperti apa? Software ini yang kayak kita pakai Google Meet, Google Chrome, Microsoft, Mozilla, Opera, kemudian Facebook, Edge, email. Nah, itu software. Ingat ya, software. Kemudian yang mana dikatakan hardware. Nah, hardware ini seperti yang kita gunakan handphone, laptop, CPU. Kalau kita lihat di sini PC ya, personal komputer, keyboard, mouse, itu semua hardware. Laptop, handphone. Nah, brandware itu apa? Nah, brandware itu adalah orang. Kita, ini pengguna. Itu brandware. Jadi, ada 3 bagian. Ketika Miss nanti adakan refleksi, kalian bisa jelaskan software apa, hardware apa, brandware apa, dengan contohnya. Nah, kita lanjut ke perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa kalian baca, ini bisa dibaca secara mandiri, yang sudah Miss jelaskan secara detail di deskripsi. Kalau ini adalah zaman dahulu, ketika orang menulis masih menggunakan simbol, ini ya terlihat. So, ini juga, jadi zaman dulu ketika orang menulis masih menggunakan simbol, belum huruf, kemudian muncullah sejarah baca tulis. Nah, setelah itu, setelah munculnya sejarah baca tulis, muncullah penemuan alat cetak. Alat cetak yang zaman dulu itu kayak mesin fotokopi, kan? Mesin fotokopi. Nah, ini timeline yang Miss sudah buatkan, mulai dari tahun 856, Wong Jay dia menemukan apa, kemudian Pisang tahun 1000 menemukan apa, Johannes Gutenberg tahun 1452 menemukan alat cetak pertama kali, kemudian ada Charles Winston dan kawan-kawannya menemukan telegraf. Itu telegraf pengiriman pesan, alat pengiriman pesan pertama. Oke, alat pengiriman pesan pertama, kita ingat. Kemudian ada Alexander Graham Bell, penemu telepon, dan akhirnya setelah menemukan telegraf, muncullah Alexander Graham Bell yang menemukan alat komunikasi berupa telepon. Dan yang terakhir, penemuan kalkulator alat hitung. Ini semualah penemuan teknologi informasi dan komunikasi dari zaman dahulu hingga proses penemuan kalkulator atau alat hitung. Nah, ini juga bisa kalian baca untuk perkembangan komputer, ya. Kami sudah buatkan modulnya ini. Nah, yang terakhir, peta konsep modul 1. Peta konsepnya dibagi menjadi 3, ada pendahuluan, kemudian ada sejarah, kemudian ada peranan. Nah, untuk peranan jangan dulu dibahas atau jangan dulu didalami. Kita fokus pada pendahuluan dan juga sejarah.
Ingat, untuk peranan belum dibahas ya, poinnya ini perhatikan Ki, anak-anak ya, tolong diperhatikan. Peranan teknologi, informasi dan komunikasi dalam kehidupan ini masih di-keep. Miss belum beri lanjutan modul 2. Ini peranan teknologi informasi berada di modul 2 ya. Modul 1 kita fokus di pendahuluan dan sejarah hingga ke bawah. Mulai dari masa prasejarah, masa sejarah, modern, kemudian masa sejarah itu dia contohnya lukisan pada dinding yang Miss jelaskan tadi, yang ada gambarnya. Kemudian masa sejarah ada prasasti, kemudian di modern ada secara mekanik dan ada elektronik. Ini semua butuh dijelaskan ya. Ingat, jadi peranan akan dibahas di modul 2. Nah, Miss langsung ke capaian tujuan belajar. Capaian tujuan belajar berdasarkan peta konsep pada slide sebelumnya, silahkan Anda membuat sebuah rangkuman teks. Rangkuman teks tentang modul 1. Dan ini di sini notnya ditulis tangan. Miss tidak bilang harus ditulis tangan ya. Miss akan sampaikan di sini. Notnya, metode pengumpulan, model pengumpulan rangkuman dapat dipilih oleh Ananda. Jadi terserah kalian apakah mau diketik di Word, apakah mau ditulis tangan, mau diketik di Google Dokumen, it's okay, terserah, enggak apa-apa. Dan jelas nanti Miss akan share itu di Miss akan share itu di Google Classroom, dan itu pun tenggatnya kalau enggak salah ada di sekitar 1 minggu. Lama Ji. Jadi kan kita ketemu tik lagi 2 minggu yang akan datang. Nah, insya Allah tenggatnya panjang, jadi silahkan tuliskan rangkuman yang kalian ketahui. Nanti panduan capaian tujuan belajarnya Miss akan upload di Google Classroom. Kita bisa lihat di situ apa-apa saja yang diminta. Tapi ingat Ki, dia bilang di sini berdasarkan peta konsep pada slide sebelumnya. Nah, peta konsep di slide sebelumnya adalah ini ya, ini. Peta konsep di slide sebelumnya. Dan pastikan Ki, jangan dulu membahas peranan. Karena peranan akan dibahas nanti di modul kedua. Kita hanya fokus pada pendahuluan dan sejarah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Apa tugasnya? Nanti itu Diam dulu Miss akan buat tiga nomor. Yang pertama, Miss akan minta kalian tuliskan 5 fakta apa yang sudah diketahui dari materi Miss jelaskan tadi, 5 fakta kalimat. Yang kedua, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, yang kalian baca di layar, membuat sebuah rangkuman perjalanan dari peta konsep yang sudah Miss lampirkan di sini. Nah, ini peta konsepnya. Ingat, untuk peranan teknologi jangan dulu dibahas, karena itu akan dibahas di modul 2. Jadi modul 1 itu fokus di pendahuluan TIK dan sejarah TIK. Oke, ada pertanyaan lagi? Selain itu, Nak? Miss Jumat libur, kok pertanyaannya enggak sesuai dengan materi kita. Ya jelas pasti libur karena kita lebaran ya. Miss berarti satu konsep itu satu rangkuman. Tidak, digabung saja. Digabung saja. Jadi kenapa Miss memberikan tugas rangkuman ini? Agar kita bisa pertama, bisa lebih memahami atau mereview kembali apakah saya sudah menangkap apa yang Miss Emi sampaikan kira-kira. Jadi tujuan kita membuat sebuah rangkuman atau summary adalah untuk mereview kembali apa yang disampaikan Miss Emi. Miss harus panjang kah jawabannya? Ketika kita menulis sebuah rangkuman dan memang menggunakan bahasa kita sendiri. Rangkuman menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau pakai bahasanya Miss kan panjang. Nah, kalau misalnya ketika Nabila membuat sebuah rangkuman, kemudian memang sedikit,
tapi sudah mencakup keseluruhan materi yang ada di peta konsep, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nak. Ya memang sudah sesuai dengan apa yang Miss sampaikan. Kecuali kalau rangkuman yang kita buat sudah sedikit keliru lagi. Loh kok Kavi masih bertanya tentang apa? Kan Miss sudah sampaikan bahwa capaian tujuan belajar itu membahas tentang peta konsep yang ada di slide. Maka kalian Miss minta untuk membuat sebuah rangkuman terkait peta konsep 1 dengan peta konsep 2 ini. Kenapa yang 3 Miss tidak sampaikan untuk dikerjakan? Karena masih dalam pembahasan modul 2. Dia masuk ke pembahasan modul 2. Jadi tidak bisa. Oke? Kita masih di pembahasan modul 1. Pendahuluan teknologi dan sejarah teknologi. Ada lagi sebelum kita tutup pertanyaan, ada lagi? Ada lagi, Nak? Rio ada pertanyaan? Sekarang Miss tanya, deadline-nya kapan? Kita kan ketemu itu di tanggal, bentar ya. Bentar. Kita itu ketemu lagi kita ketemu lagi di tanggal 5 kan enggak, tanggal 12. Kita ketemu tanggal 12 Agustus. Nah, ada lagi? Ada yang mau dipertanyakan? Kita ketemunya tanggal 12 Agustus, maka sebelum itu sudah dikumpulkan tugas rangkumannya. Nah, misalkan tanya kira-kira kapan kita mau sepakat kumpul. Nanti kalau kita sepakat di sini, Miss akan cantumkan di Miss akan cantumkan di Google Classroom tenggatnya sampai kapan. Gimana? Hari Senin ini. Raffi maksudnya hari Senin ini, Nak. Hari Senin tanggal, bentar, Miss cek. Hari Senin tanggal hari Senin tanggal 3. Gitu, hari Senin tanggal 3 yakin? Tidak terlalu cepat? Nah, ya, ayo harus sepakat. Karena ketika kalian yang menentukan waktu, maka rasa tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa? Karena kalian yang berjanji sama Miss. Kalian yang menentukan waktu, berarti kalian yang berjanji sama Miss bahwa dengan catatan tidak ada yang tenggat, tidak ada yang terlambat, segala macam. Kan ini tidak memberatkan ya. Rangkuman itu sama halnya ketika apa yang kita dengarkan, maka itu yang kita tuliskan. Oke? Minggu depan itu tanggal 5. Mau tanggal 5? Hari Senin tanggal 3, sebut dong tanggalnya. Disebut tanggalnya, nah. Tanggal 5 hari Rabu. Mau tanggal 5 hari Rabu? Tanggal 5 hari Rabu. Jam berapa? Hari Rabu jam berapa kita mau? Jam berapa kita mau, Nak? Jam berapa kita mau? Ayolah, sepakat lah, Nak. Ayo, Nak. Jadi nanti akan kirim contohnya di Google Classroom. Untuk video contohnya itu warga sekitar. Nah, kalau tanggal 3 kecepatan, kalau tanggal 7 kelamaan, antara 6 atau 5. Ya sepakat. Masa kalian hanya menentukan tanggal terlalu lama, anak-anak? Oke, 6 ya. 6.
Yang lain? Oke, Caca boleh mengumpulkan tanggal 5, it's okay, tapi tenggatnya 6. Oke? 6 ya, sepakat ya. Tanggal 6 itu hari Kamis. Hari Kamis tanggal 6 jam 12 malam. Oke, Miss Note ya. Kesepakatan waktu Kamis 6 Agustus pukul 23.59. Oke. Oke, ini rekamannya Miss akan upload. Setelah itu slide-nya juga. Oke, silakan Kavi, Miss juga akan upload slide-nya. Dan Miss akan kirimkan file di Google Classroom, jadi kalian bisa baca itu untuk instruksinya. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah paham? Kalau sudah paham, Miss akan undur diri. Oke, terima kasih Nabila. Terima kasih ya anak-anak. Kita akhiri pembelajaran kita. Let's say hamdalah, membaca doa kafaratul majelis. Ayo, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu, Miss ingatkan, jangan live dulu. Sebentar kita belajar apa ya? Kalau tidak salah bahasa Indonesia bersama Ustadz Anca. Dibuka dulu kameranya. Kavi sudah keluar. Jam 10:10 ya sama Ustadz Anca. Oke? Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.